kita muliakan, terima sama salam dari kami. Kebakai Datuk Nenek Mama, alim ulama, adik pandai, Bunda kandung, sula bena dalam nagari. Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Serta bapak, ibu, pemuda-pemudi, serta kakak-kakak, adik-adik, serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimuliakan Allah, segera para guru atau asatidz-asatidz, pengurus pengabdi agama Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Demi kemakmuran rumah-rumah Allah dan demi kebaikan umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah atas segala bentuk nikmat, rahmat, dan anugerah-Nya kepada kita semua, baik yang kita minta ataupun tak pernah kita memintanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk kekasih Allah yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaannya teramatlah tinggi sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menghargai beliau dan mencontohkan dan memerintahkan kepada kita semua untuk berselawat kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Insyaallah, orang yang banyak berselawat kepadanya akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, akan dikabulkan doa-doanya, dan akan dilembutkan hatinya untuk bisa menerima dan mengamalkan agama ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Apakah ini ada hubungan dengan tausiah saya? Tidak. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa puasa itu wajib. Selama ini kita sering berbicara mengenai kematian. Siapa yang ingin masuk surga? Sekali lagi saya ingin bertanya, siapa yang ingin masuk surga? Sekarang. Tidak satu pun yang ingin masuk surga sekarang. Karena apa? Karena dalam hati masih ada rasa cinta dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara mengenai tema hari ini, saya ingin memberikan kisah tentang cinta dan rindu. Ketika kita berbicara tentang rindu, maka yang ada di benak kita adalah siapa? Kekasih kita, orang tua kita yang jauh, atau orang tua yang telah mendahului kita. Anak-anak kita jauh di rantau, betul? Mungkin ada beberapa kita yang begitu. Tapi ketahuilah
yaitu rindu Allah kepada hambanya. Apa jika Allah rindu kepada hambanya? Allah akan memberikan kita ujian. Mudah-mudahan ujian-ujian itu semua untuk orang-orang yang beriman. Karena orang yang kufur nikmat itu namanya adalah azab. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia tempatnya salah dan dosa. Terkadang kita sebagai manusia terlalu sombong, tidak mau meminta maaf kepada Allah. Padahal Allah setiap saatnya membukakan pintu tobat untuk kita semua. Begitu besarnya rahmat Allah kepada kita semua. Di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama sadar diri bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa dunia adalah tempat persinggahan. Kita akan kekal di akhirat nanti. Maka seperti apa yang kita bawa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kecintaan dan kerinduan. Saya mempunyai sebuah cerita yang luar biasa. Cerita ini mengenai tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Pada suatu pagi dengan suara terbata-bata, Nabi Muhammad SAW memberikan fatwa, wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya, maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan Sunnahku, maka dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah SAW yang teduh menatap sahabatnya satu persatu, seolah hendak dikenangnya. Abu Bakar menatap wajah itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisannya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang. Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan kita semua. Desah hati para sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir selesai melaksanakan tugasnya di dunia. Detik-detik semakin dekat. Ali dengan sigap menangkap Rasulullah. Dia tubuhnya lemah lembut saat turun dari mimbar. Semua sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik berlalu. Kalau bisa matahari kian meninggi, tapi pintu rumah Rasulullah SAW masih tertutup. Di dalamnya Rasulullah terbaring lemah, yang keningnya berkeringat, yang membasahi telapak punggungnya yang menjadi alas tidur Rasulullah SAW. Di luar pintu Rasulullah terdengar seseorang yang berseru dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Kemudian Fatimah radhiyallahu anha menghampiri orang tersebut dan berkata, maafkanlah, ayahku sedang demam, kata Fatimah lembut. Kata Fatimah, ia membalikkan badan lalu menutup pintunya. Kemudian dia kembali ke kamar ayahnya. Ternyata ayahnya sudah membuka pintunya, sudah membuka matanya. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada putrinya, siapakah itu wahai putriku? Tak tahulah ayahku. Orang itu baru sekali ini aku melihatnya, jawab Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap wajah putrinya dengan lembut dan dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah
akhirnya dipanggillah Jibril yang sebelumnya bersiap di atas langit dunia menanti menyambut roh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Jibril, apa nanti aku di hadapan Allah?" Tanya Rasulullah SAW dengan suara yang lemah. Kemudian Jibril berkata, "Pintu-pintu langit telah dibukakan. Para malaikat telah menanti ruhmu ya Rasul. Semua surga terbuka lebar menanti kehadiranmu," kata Jibril. Namun apa yang terjadi dari semua itu tidak membuat Rasulullah lega, tidak membuat Rasulullah SAW senang. Matanya penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah kamu tidak senang mendengar kabar ini, wahai Muhammad? Kata Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Jelaskan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." Di akhir hayatnya beliau SAW masih sempat-sempatnya menanyakan bagaimana nasib kita kelak. Kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, namun memiliki cinta yang besar terhadapnya. Kemudian Jibril berkata, "Aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kuharapkan surga bagi siapapun kecuali umat Nabi Muhammad telah ada di dalamnya," kata Jibril alaihissalam. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugasnya. Perlahan roh Rasulullah SAW ditarik. Seluruh tubuhnya penuh dengan peluh. Urat lehernya menegang seakan "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini," ujar Rasulullah SAW. Fatimah pun menutup tangan di wajahnya. Ali menundukkan wajahnya menahan tangisannya. Bahkan Nabi Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam pun memalingkan wajahnya. Dan kemudian Nabi SAW berkata, "Wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku sehingga kau palingkan wajahmu dariku?" Kemudian Jibril berkata, "Aku tidak sanggup melihat kekasih Allah yang direnggut ajal," kata Jibril alaihissalam. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadakan rasa sakit ini karena rasa sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, begitu dahsyatnya sakaratul maut ini. Timpakan saja semua rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku dan kepada umatku. Ya Allah." Begitu besarnya rasa sayang Rasulullah SAW kepada kita semua umatnya yang belum pernah berjumpa dengannya. Rasulullah menginginkan semua rasa sakit sakaratul maut itu hanya ditimpakan kepadanya dan tidak ingin ditimpakan kepada kita semua. Badan Rasulullah SAW mulai kedinginan. Kaki dan dadanya tidak bisa bergerak lagi. Seolah-olah bibir Rasulullah SAW mulai bergetar, seakan ingin membisikkan sesuatu yang dipahami oleh Ali. Dan Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW. "Usikum bis shalah
dipaksakannya. Ummati, 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 umatku, 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 kata Rasulullah SAW. Siapa sih kita ini? Begitu besarnya rasa cinta Rasulullah SAW kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah kisah habaib pada anaknya dan yang diajarkan kepada kami, Ustaz kami bilang, nak, zaman sekarang kita nggak bisa nyampe kepada Allah dalam sholat kita khusyuk, karena kita nggak bisa khusyuk dalam sholat, nak. Kita nggak bisa sampai kepada Allah dengannya banyaknya sedekah kita, karena sedekah kita sedikit, ikhlas kita sedikit. Akan tetapi, nah, kata Ustaz, kita bisa sampai kepada Allah dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Panggil dan sebut terus Nabi Muhammad SAW, nak. Nabi SAW berada di tetangga tertinggi kedekatan dengan Allah, nak. Sedangkan kita berada di tangga terrendah.
Jika tiga hal kamu punya, nak, lisanmu sering bersolawat kepadanya, nak, anggota tubuhmu mengikuti sunnah-sunnahnya, nak, sedangkan hatimu dipenuhi dengan cinta dan rindu kepadanya. Apabila datang sakaratul maut, bukan hal mustahil jika Nabi Muhammad sendiri yang akan menyambut ruhmu, nak. Jika kamu punya tiga hal tersebut, nak, nanti saat kamu dikumpulkan di padang mahsyar, bukan ayahmu yang menantimu, bukan ibumu yang menantimu, bukan kekasihmu yang menantimu, tetapi dan juga bukan ustadz yang menantimu, dan juga bukan kamu yang mencari Nabi Muhammad SAW, nak, tapi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri yang akan mencarimu dan menantimu di sana, nak. Kemudian memberikan syafaat kepadamu, nak, kata ustadz. Hadirin yang dirahmati Allah, bila kita meyakini cinta itu indah, bila kita mengetahui rindu itu manis, maka tiada kecintaan terindah di dunia ini, tiada kerinduan termasuk di dunia ini, melainkan cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas sebesar-besarnya kepada hadirin semua. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Pesan Ustadz kepada jemaah semua, terima kasih atas segala bentuk dukungan, doa bantuan, moral dan material, kasih atas saluran zakat, infak, sedekah kepada Pondok Pesantren Auladul Jannah Melintang. Dan tetap doakan kami agar kami bisa belajar di sana, dan kami mampu menjadi generasi penerus dunia ini. Kebenaran hanya datang dari Allah semata. Keraguan, kesalahan hanya datang pada saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.